Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Baik Bapak Ibu-ibu sekalian, para jamaah peserta daurah, kali ini kita lanjut tadi sesi pertama, sekarang sesi yang kedua dari pertemuan kita kali ini. Kita lanjut bab tentang tawakal kepada Allah. Di terjemahan itu bab ke-33, halaman 137. Bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Al-Maidah ayat 23. Monggo dibaca. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Hanya kepada Allah lah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian itu bertawakal jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Garis bawahi pada ayat hendaknya kalian bertawakal. Hendaknya kalian bertawakal. Dan salah satu faedah dari ayat ini, orang yang bertawakal berarti orang yang beriman kepada Allah. Adapun nanti tawakal dan syarat-syarat tawakal nanti kita akan bahas. Baik, selanjutnya ayat Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, serta kepada Rabblah mereka bertawakal. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tulihat 'alaihim ayatu zadatsum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, dzukirallah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka itu gemetar, tersentuh ketika nama Allah itu disebut, hati mereka tersentuh. Wa iza tuliyat alaihim ayatu, dan ketika ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, zadatsum imana, iman mereka bertambah. Iman mereka bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah lah mereka itu bertawakal. Di sini disebutkan sifat orang beriman. Satu, apa sifatnya di sini? Ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya. Maka nanti tanda zikir yang benar itu kalau membuat orang itu bergetar hatinya. Maka zikir yang benar itu bukan bahwa orang itu joget-joget, nari-nari, ya. Asalnya hatinya gemetar. Kalau zikir itu kok malah buat goyang-goyang, ya, sudah nggak ada makna ini lagi. Membuat hati orang itu bergetar berarti dia renungkan zikir yang ada tadi.
Sifat yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatu, ketika dibacakan ayat Allah, zadathum imanan. Yaitu ketika dibacakan ayat Allah. Ayat di sini nanti ada dua macam. Ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Yaitu ketika dibacakan ayat syar'iyah, yaitu ayat Al-Qur'an ini, maka imannya bertambah. Atau bisa ayat yang kedua, ayat kauniyah, yaitu keadaan-keadaan alam yang menunjukkan keagungan Allah, yang menunjukkan kebesaran Allah. Bisa lihat dari langit, matahari, rembulan, pepohonan, lautan. Itu membuat orang itu sadar akan kebesaran Allah. Itu juga yang dimaksud. Berarti yang kedua apa? Jika dibacakan ayat Allah, baik tadi ayat apa? Syar'iyah ataupun ayat kauniyah. Syar'iyah ini ayat Al-Quran. Kauniyah yaitu keadaan alam. Imannya bertambah. Kemudian yang ketiga sifat orang beriman apa? Hanya kepada Allah bertawakal. Hanya kepada Allah bertawakal. Tiga ya. Yang pertama, jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua, jika dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Yang ketiga, hanya tawakal kepada Allah saja. Nanti tawakal akan kita bahas khusus. Di garis bawahi pada kalimat kepada Roblah mereka bertawakal. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga, Allah berfirman. Allah berfirman, hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Baik, wahai ya ayuhan nabiyyu, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukup Allah yang jadi penolongmu, pelindungmu, dan juga bagi orang-orang beriman yang mengikutimu. Al-Anfal ayat 64. Di garis bawahi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Artinya kalau cukuplah Allah berarti hanya Allah tempat kita bergantung. Karena Allah yang beri kecukupan. Karena Allah katakan nanti pada ayat berikutnya. Ya. Intinya Allah yang berikan kecukupan. Pengertiannya di sini kafikallahu wa kafi manittaba'aka minal mu'minin. Hanya Allah yang berikan kecukupan kepada engkau wahai Nabi dan juga kepada orang-orang beriman. Berarti di sini juga ada tanda atau isyarat orang-orang beriman hendaklah mengikuti Nabi. Kalau Nabi bertawakal, disuruh bertawakal, maka orang-orang beriman juga diperintahkan bertawakal. Terus ayat berikutnya lagi, At-Talaq ayat ketiga. Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang beri kecukupan. Maka lihat di sini, ini faedah dari tawakal tadi yang disebutkan. Allah beri kecukupan. Kecukupan ini diberikan bagi siapa? Orang yang bertawakal. Berarti kalau tidak tawakal kepada Allah, tidak pernah dirinya merasa cukup. Apa? Tidak rasa cukup terus apa maksudnya? Nah. Allah yang beri kecukupan apapun nanti pada dirinya.
Karena tawakal itu berarti kita pasrahkan semua pada Allah. Nanti akan kita lihat pengertian tawakal. Satu lagi hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan dalam api neraka, beliau mengucapkan, dilemparkan dalam api, nerakanya dihapus. Paham kan maksudnya? Nah, dilemparkan dalam api, nerakanya dihapus. Masa Nabi Ibrahim dilemparkan dalam neraka? Dilemparkan dalam api. Walaupun bahasa Arabnya itu an-nar. Ya. Namun yang dimaksudkan sini adalah api. Terus beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Allah yang berikan kecukupan, Allah sebaik-baik pelindung di sini. Nikmah itu secara bahasa Arab itu artinya sebaik-baik. Ya, sebaik-baik. Allah sebaik-baik yang menjadi pelindung. Maka tidak ada yang sebaik-baik Allah dalam memberikan perlindungan. Maka tadi Nabi Ibrahim selamat karena baca kalimat ini. Berarti dalam puncak kesulitan atau ketika kita mendapati kesulitan, dianjurkan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu langsung pasrah semua pada Allah berarti. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekarang catat apa yang dimaksudkan tawakal. Tawakal hakikatnya adalah melakukan dua hal. Satu, melakukan usaha. Atau sebab. Dua, pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Pertama tadi apa? Melakukan sebab. Usaha ada berarti. Yang kedua, pasrah kepada Allah. Yakin Allah yang beri kecukupan. Maka kalau kita melakukan dua hal tadi disebut tawakal. Ditulis berarti di bawahnya. Kalau melakukan dua hal tadi disebut tawakal. Sedangkan kalau tidak ada usaha dan cuma pasrah saja, loh ini, tidak disebut tawakal. Begitu pula tadi apa yang pertama tidak ada sebab ya. Berarti begitu pula jika mencari sebab saja dan tidak pasrah pada Allah, cari sebab saja, dia kerja saja berarti usaha saja, tidak pasrah kepada Allah, juga tidak disebut tawakal.
dia cuma kerja saja, berarti dia pede, terlalu percaya pada dirinya sendiri, tidak pasrah kepada Allah, juga tidak disebut tawakal. Bahkan orang yang kedua ini melupakan bahwasanya kita itu dimudahkan dalam segala urusan itu kalau Allah yang mudahkan semuanya. Makanya di antara bacaan kita dianjurkan misalnya baca zikir la haula wala quwata illa billah. Misalnya ba'da salat ada zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billah. Ada lanjutannya lagi. Berarti dia melupakan kalimat ini. Dan juga Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Wa anta taj'alul hazna, dan Engkaulah yang menjadikan kesedihan, kesusahan menjadi mudah jika Engkau itu kehendaki itu mudah. Berarti tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Ya, tanpa pertolongan Allah tidak bisa untuk memudahkan segala urusan kita. Jadi jangan terlalu pede juga. Saya cari kerja aja terus, nggak mau pasrah pada Allah. Yang terjadi ketika dia gagal, ya, ketika dia gagal bisa stres. Ya, dia bisa stres gara-gara apa? Cuma mengandalkan pikirannya sendiri, cuma mengandalkan kerjanya sendiri. Pokoknya saya kerja, saya sudah pintar pokoknya. Manfaatkan pintarnya saja. Maka ketika dia gagal, ujung-ujungnya nanti akan stres. Makanya Nabi SAW itu katakan, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah untuk hal yang bermanfaat untukmu, wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jiz, janganlah malas, janganlah lemah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, jika engkau tidak mendapatkan apa yang tadi kamu cita-citakan, maka jangan banyak berkata lau kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya ini saya lakukan seperti ini, pasti terjadinya seperti ini dan seperti ini. Namun katakanlah, kata Nabi SAW, ucapkanlah, ya, apa? Qadarallahu wa masya'a fa'al. Kalau sudah gagal, ingat Allah yang takdirkan segalanya. Apa yang Allah kehendaki, maka itu pasti akan terjadi. Pasrahkan pada Allah. Berarti kita sudah berusaha kok gagal. Gagal berarti ya nanti kita ulang lagi, kita sabar, mengulang lagi. Allah yang nanti akan berikan lagi jalan keluar untuk selanjutnya. Jadi orang beriman tuh seperti itu. Gak merasa pede dengan dirinya sendiri. Saya walaupun IQ sampai berapapun ya, dia tidak mengatakan wah karena IQ saya ini saya bisa sukses seperti ini. Ada yang IQ-nya tinggi juga tetap ya kayak gitu orangnya. Bukan blow on, kebablasan pinternya. Belum lihat orang yang kebablasan pinter kan? Apa-apa tuh ngerti coba. Mau jawab apa saja dia bisa jawab. Mau komentar ini bisa dia komentar. Terlalu berlebihan tadi, over tadi kepintarannya. Karena terlalu mengandalkan dirinya sendiri. Coba kalau dia pasrahkan pada Allah semuanya, urusannya mudah semuanya. Kalau gagal sudah ulang lagi. Sama gagal usaha demikian juga. Saya mau bisnis apapun juga, saya usaha. Kalau gagal sudah Allah yang tentukan itu. Sifat orang beriman seperti tadi. Maka ingat kembali tadi, kita disebut tawakal jika lakukan dua hal. Yang pertama apa? Lakukan usaha. Yang kedua, pasrah kepada Allah. Tawakal disebut tawakal kalau ini ada. Salah satu hilang maka tidak disebut tawakal. Antum cuma andalkan saja usaha sendiri, tidak disebut tawakal. Atau cuma pasrah saja. Saya mau pergi ngaji saja, istri saya tinggal saja, saya nggak beri uang, nggak ada uang yang tersisa, pokoknya saya pasrahkan saja. Iya benar, istri memang tawakal sekali, namun utang pada tetangga. Ya, antum cuma mikir diri sendiri, nggak mikir untuk keadaan keluarga, pergi tinggalkan gitu saja. Iya betul.
Istri nanti ditolong oleh Allah, namun susah-susah dia cari utang di tetangga nanti. Pinjam sini bu, ini suami saya belum pulang, bantulah saya. Orang kasihan juga, repotin orang, repotin tetangga. Tawakal yang nggak benar. Kalau benar ya ada uang yang diberikan kepada istri, ini untuk nafkah, untuk uang jajannya diberikan, tidak ditinggalkan begitu saja. Ya, itu baru disebut tawakal yang benar. Dua hal ini, salah satu tidak ada, tidak disebut tawakal. Berpegang dengan satu saja, pasrah saja, nggak kerja tadi. Sama seperti Imam Ahmad itu ketika lihat orang-orang ada yang cuma mau zikiran di masjid saja. Ya, ini Imam Ahmad lihat, ini bukan zaman sekarang, ini Imam Ahmad komentar dulu. Cuma zikiran saya di masjid. Imam Ahmad tegur dia, kamu kok zikiran di masjid nggak kerja, kenapa? Saya pasrah saja pada Allah, Allah nanti akan berikan rezeki. Terus Imam Ahmad menimpali jawabannya tadi, memang kamu itu dasar orang malas memang. Cuma bergantung pada orang-orang saja. Akhirnya kalau dia punya keluarga, betul tadi, keluarganya dia tinggal, memang dia pasrahkan pada Allah, namun membuat keluarganya itu jadi susah. Karena butuh untuk hidup, akhirnya cari pinjaman sana sini untuk hidupi tadi dirinya. Dan orang ini pun juga nanti bergantung pada orang. Lihat dia zikir, orang kasihan, kasih dia makan juga. Memang dia dapat makan, namun orang cuma karena prihatin pada dirinya saja memberikan dia itu makan. Maka sifat orang beriman dua ini kalau disebut tawakal yang benar. Nah, adapun tawakal di sini, tawakal kepada selain Allah, nanti ada dua keadaan. Tawakal kepada selain Allah atau kepada makhluk ada dua keadaan. Yang pertama, tawakal yang dihukumi syirik akbar. Tawakal yang dihukumi syirik akbar. Tawakal yang disebut syirik akbar, yaitu bertawakal pada perkara yang hanya Allah yang mampu untuk melakukannya. Hanya Allah yang mampu untuk melakukannya, namun dipasrahkan pada makhluk. Hanya Allah yang mampu melakukannya, namun dipasrahkan kepada makhluk. Contoh, dipasrahkan pada makhluk. Contoh, tawakal agar diampuni dosa-dosa. Siapa yang mengampuni dosa? Allah. Jadi kalau dia bergantung kepada makhluk supaya dosa-dosanya diampuni, berarti tawakalnya syirik. Karena masalah pengampunan dosa cuma urusan Allah saja di sini. Allah yang mengampuni, bukan makhluk, bukan orang soleh, bukan orang yang sudah mati. Begitu pula contohnya lagi, tawakal agar mendapatkan kebaikan di akhirat. Contohnya lagi, tawakal agar mendapatkan kebaikan di akhirat. Tawakal supaya bisa masuk surga berarti. Siapa yang masukkan dalam surga? Allah. Allah yang masukkan kita dalam surga dengan rahmat Allah. Kalau kita pasrahkan pada makhluk, pada orang soleh yang kita agung-agungkan, orang soleh tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini hal yang khusus Allah lakukan, bukan makhluk. Keadaan yang kedua, bertawakal kepada makhluk berbarengan dengan Allah. Contoh, mengatakan aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Mu-nya di sini manusia. Aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu.
Hukumnya untuk yang keadaan kedua adalah syirik khafi. Syirik khafi atau syirik yang masih samar. Syirik khafi atau syirik yang masih samar. Taib. Berarti kesimpulannya ada dua. Yang pertama tadi kalau tawakalnya kepada makhluk untuk urusan yang hanya Allah yang mampu. Untuk urusan yang hanya Allah yang mampu. Contohnya apa tadi? Dalam hal pengampunan dosa. Dalam hal untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Saya ingin masuk surga, namun dia pasrahnya kepada makhluk. Pak Kiai datang ke kuburnya, Pak Ustadz datang ke kuburnya, minta kepada Pak Kiai, Pak Ustadz ini tolong masukkan saya dalam surga, saya cuma pasrah kepadamu saja. Berarti dia cuma bergantung kepada makhluk. Syirik akbar, keluar dari Islam. Namun kalau yang kedua tadi, saya bertawakal kepada Allah dan kepadamu, syirik khafi. Atau para ulama juga sebut syirik asghar. Syirik khafi atau syirik yang apa tadi? Samar, atau juga disebut syirik asghar. Syirik kecil. Kemudian dalil yang terakhir ketika orang-orang berkata kepada Rasulullah SAW. Ketika orang-orang berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada mereka. Akan tetapi perkataan itu justru menambah keimanan orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Nah, perkataannya sama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Berarti digarisbawahi kalimat tadi yang di perkataan Ibnu Abbas, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Yang hadis terakhir juga, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Al-Imran ayat 173, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ingat tadi berarti bacaan ini kita amalkan kapan? Ketika mendapatkan kesulitan. Utangnya numpuk, mau nyaur utang hari ini nggak ada uang, sudah hasbunallah wa ni'mat wakil. Ya kerja juga tetap. Bolak-balik baca sampai pingsewu juga nggak akan itu dapat jalan keluar, kecuali harus usaha. Ada sebab tadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil sampai 1000. Kok rezeki nggak datang-datang? Yo jelas. Nggak kerja, nggak puroh. Gimana mau datang rezeki? Hah? Ini nonton sapi, ya sapinya juga belum dijual juga nggak akan laku. Ya. Terus sekarang lihat al-masail atau kandungan bab. Kandungan bab 1. Tawakal itu hukumnya wajib. Tawakal itu hukumnya wajib. Digarisbawahi wajibnya. Maka berarti kalau tidak tawakal pada Allah berdosa. Pasrah pada dirinya sendiri berarti berdosa. Gak mau pasrah kepada Allah. Saya mau ujian, ya. Saya cuma sinau saja, belajar saja. Nggak mau pasrah pada Allah. Wah, aku pinter pokoknya. Saya IQ-nya tuh sekian. IQ paling tinggi berapa? 200. Wah, kebablasan tuh kayaknya. Hah? Jadi bukan bergantung pada dirinya sendiri, bukan pada kerja kerasnya, bukan karena IQ-nya, bukan karena kepintarannya, bukan karena belajarnya yang lama, bukan. Dia pasrah pada Allah, tetap lakukan sebab, namun tetap pasrahkan pada Allah. Terus yang kedua. 2. Tawakal adalah salah satu syarat keimanan. Nah, tadi karena disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, ya kan? Orang-orang beriman itu sifatnya tadi kan 3. Di antaranya tadi wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tawakal penuh kepada Allah. Yang ketiga. 3. Tafsir surat Al-Anfal ayat 6. Yaitu
Ya ayuhan nabi ayat 6, Al-Anfal ayat 6, ayat 64 kali. Ayat 6, mungkin itu ayat 2. Al-Anfal ayat 2. Dicoret Al-Anfal ayat 2. Iya toh? Ayat 2. Terus 4. yang nomor 4, tafsir surat Al-Anfal ayat 64. Tafsir surat Al-Anfal ayat 64. Terus 5. Tafsir surat At-Tolak ayat 3. wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Namun lihat di sini, sebagian orang sebut ayat ini dengan nama ayat 1000 dinar. Tak cerita dulu kalau gitu. Ini ngawur ini orang yang berfatwa ini. Biar paham. Ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinarnya itu mulai dari wah, internetnya lambat. Kalau ngaji di sini itu alhamdulillah nggak ada sinyal. Jadi kalian mau keluar pun dari sini nggak bisa. Mau telepon Grab kayak mau telepon Gojek kayak nggak ada yang mau ke sini. Iya, mau cari taksi juga nggak ada. Ini orang-orang kota nih mau keluar dari sini nggak bisa. Nah, ayat 1000 dinar itu ada yang ini ayat tadi itu. Tadi surat apa? At-Tolak ayat 3. Mulai dari ayat 2 sampai ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Di sini ada yang punya keyakinan biar cepat sugih, biar cepat kaya, biar rezekinya itu lapang. Ada amalan seperti ini, bacalah surat Al-Fatihah pada malam pertama dari tiap-tiap bulan kalender Hijriah. Berarti ini wis bulan apa? Jumada Tsani. Setelah ini bulan apa? Rajab nggih. Nah, di bulan Rajab itu awalnya. Nah, ini katanya bacalah Al-Fatihah 1000 kali. Lalu baca Al-Maidah 1 ayat 114. Lalu baca ayat 1000 dinar tadi, yang tadi itu. Baca 21 kali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Hitung sampai 21 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Lalu setiap harinya itu baru pertama. Setiap harinya lagi berikutnya baca ayat 1000 dinar tadi 1000 kali. Berarti nggak usah kerja, nggak usah ngaji, nggak usah maca Quran, cuma baca ayat 1000 dinar. Dirutinkan terus tiap hari. Amalan yang ngawur, nggak ada tuntunan. Saya sengaja singgung ini biar orang nggak salah-salah amalan loh di sini. Bagi bapak ibu yang punya amalan ini, tinggalkan amalan itu. Tobat. Kalau saya sarankan malah nggak usah baca bukunya lagi. Karena ini ustadz terkenal yang punya tulisan ini. Saya kritik ini di sini dalam tulisan ini. Sudah 2 tulisan saya yang kritik tentang amalan-amalan dia. Ya. Ada deh. Karena tadi ditetapkan satu baca pertama kali baca 21 kali. Yang kedua tadi baca berapa kali? 1000 kali. Kadang dipajang di kamar-kamar dijadikan jimat. Padahal sudah lewat kita pembahasan jimat di sini. Seperti itu dianggap keliru juga. Walaupun itu dari ayat Al-Quran. Ditinggalkan. Ya. Apa? Yang mana yang diruqyah? Yang pakai ayat 1000 dinar tadi? Bisa jadi. Intinya bukan ayat 1000 dinar. Tidak ada dalil yang namakan bahwasanya itu ayat 1000 dinar. Tidak ada dalil juga yang khususkan baca 1000 kali. Berarti kalau diamalkan tidak mencocoki tuntunan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ini ya? Jadi yang punya amalan-amalan kayak gini tinggalkan itu. Kalau amalannya sudah aneh-aneh, baca 1000 kali, oh baca 2000 kali, oh baca 10.000 kali, nggak usah amalkan.
Ya nggak tahu ini juga kapan cari duit, kapan itu kerja, kapan itu ngaji, kapan ngurus istri, iya kan? Kemudian yang keenam, baca yang keenam. 6. Kalimat cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kalimat apa tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Memiliki kedudukan yang sangat agung karena kalimat ini pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kondisi genting. Ketika dalam kondisi apa? Genting. Berarti kalau kondisi genting, wah istri saya mau operasi, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Wah debit kolektor datang, saya nggak punya utang. Kamu nggak punya utang, nggak punya uang untuk nyaur. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang penting jangan ngapusi. Tok 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 tok, bapak ada, bilang bapak nggak ada. Bohong kan berarti kan? Ya. Tetap dia melakukan sebab seperti itu, namun pasrah juga pada Allah. Tetap nggak boleh bohong di sini. Ya, pasrahkan pada Allah juga. Keadaan genting, keadaan sulit, keadaan susah. Selesai bab 33. Ya, nanti kita lanjutkan ba'da Jumatan setengah 2 bab 34. Baik, ada pertanyaan? Ada ini. Pakai mic ya. Ibu-ibu dulu di bawah, ibu-ibu. Ibu-ibu ada di bawah? Ada ibu-ibu di bawah tanya? Ini ada kotak pertanyaan itu, ibu-ibu dan bapak ada kertasnya sudah dibantu untuk disediakan. Bisa tanya lewat situ atau nanti bisa habis Jumatan nanti. Bisa pakai. Ada ibu-ibu bawa dulu? Ada? Baik, bapak dulu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi katakan untuk tawakal hakikatnya adalah dua hal, yakni usaha dan pasrah kepada Allah. Nah, bagaimana kadarnya? Apakah harus sama usahanya tinggi dan pasrahnya tinggi atau ada yang dilebihkan? Pokoknya dilakukan usaha semampu kita, setelah itu pasrah kepada Allah. Mana usaha atau kemampuan kita dulu? Kemudian yang kedua, tadi ada zikir yang hasbunallah wa ni'mal wakil. Pernah dengar ada lanjutannya? Apakah itu ada Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau ayat Al-Qur'annya seperti itu. Mau tambah itu juga maknanya masih benar. Namun kalau mencukupkan dengan dalil sampai situ tadi. Ada lagi? Oke, mic. Mic ya. Makasih Ustaz. Yang kami tanyakan kaitannya kalau tadi dikatakan tentang ayat 1000 dinar dan manfaatnya. Saya pernah membaca dalam tafsir itu tentang fadilah membaca surat Yasin untuk di situ disampaikan bahwa Rasulullah bersabda bahwa bacakanlah untuk orang yang mati surat Yasin. Hadisnya dhaif. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin pada orang yang akan mati di antara kalian. Yang lagi sakaratul maut diperintahkan baca surat Yasin. Hadisnya mutharib. Mutharib itu di antara jenis hadis yang dhaif. Dari sisi kesimpulan kalau hadisnya dhaif berarti hadisnya bermasalah. Maka tidak bisa dijadikan dalil untuk amalan ketika ada yang mau meninggal dunia. Dan ini bertentangan dengan sabda Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Karena di sini perintahnya dengan talkin la ilaha illallah. Dan Rasulullah SAW juga katakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka di sini juga bertentangan dengan hadis ini nanti. Ya, sehingga amalan tadi tidak diamalkan, yang ada sebelum meninggal dunia ditalkinkan la ilaha illallah. Walaupun sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Hambali menganjurkan hal itu, namun yang kuat dalilnya tidaklah kuat untuk hal tadi. Baik, saya bacakan dulu. Bagaimana dengan zikir yang membuat menangis dan bergetar hati, tetapi menangisnya berlebihan, yang biasa disebut zikir kubra. Para ulama dulu saja kalau zikir
atau mereka berada dalam suatu majelis, mereka itu nangis, mereka sengaja menyembunyikan amalannya. Sampai ada yang mengatakan saya flu untuk kali ini. Mungkin dia benar-benar flu di sini, namun dia sengaja untuk menyembunyikan tangisannya tadi. Bahkan para ulama itu katakan nangis sekali setahun saja itu masih belum tentu ikhlas. Sampai mengatakan seperti itu. Maka kalau tangisan ini dijaga baik-baik, bagusnya tidak ditampakkan pada orang lain agar kita tidak dinilai sebagai orang yang menampakkan amalan atau memamerkan amalan. Ini jadi suatu amalan yang jadi rahasia. Ya, jadi biar ini jadi rahasia antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bila ada sebagian jamaah sering melakukan berjabat tangan bila sehabis sholat. Sehabis sholat, ba'da sholat, sibukkanlah diri dengan zikir. Baca astagfirullah 3 kali. Setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tidak disibukkan dengan jabat tangan setelah sholat. Kecuali kalau ini lagi bertemu pertama kali. Namun jangan jadikan alasan ini untuk amalan setiap kali rampung sholat. Bagaimana untuk memakmurkan masjid? Sedangkan perempuan tidak boleh jamaah di masjid. Ibu-ibu boleh jamaah di masjid. Namun yang lebih afdol di rumah. Padahal sebagian jamaah banyak yang perempuan. Itulah dunia sudah semakin terbalik. Laki-lakinya malas-malasan ke masjid, suruh istrinya yang pergi ke masjid. Maka tugas bapak-bapak yang nanti sadar diri dulu, baru nanti hal ini akan merubah kebiasaan jamaah di masjid diisi oleh perempuan. Tugas bapak-bapak yang harusnya banyak ngisi masjid, bukan ibu-ibu. Apabila usaha semampu kita untuk mencari rezeki tapi gagal, dalam hal ini ikhtiar dengan cara halal dan mencari rezeki halal. Saat gagal banyak orang lain menghujat, bagaimana cara kita menyikapi? Gak usah ikuti hujatan orang. Sabar dengan hujatan orang. Orang komentar apapun kan dia gak lakukan. Coba kalau dia yang gagal, dia juga stres nantinya. Ya, dia juga paling banyak komentar. Ini kita sudah usaha kayak gini, ya sudah, pasrahkan pada Allah, ulangi lagi. Dan yakini bahwasanya qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah jadi ketetapan Allah. Allah yang nantinya yang mengendaki apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Allah tidak kehendaki itu tidak akan terjadi. Allah kehendaki itu ada kegagalan, ada hikmah di balik itu. Dan ingat, satu pintu rizki tertutup akan terbuka pintu rizki yang lain. Satu pintu rizki tertutup akan terbuka pintu rizki yang lain. Imam Ibnul Qayyim katakan, lihat, mulai secara logika saja beliau ceritakan tentang kejadian mulai dari seseorang dari bayi keadaannya pertama cuma bergantung kepada tali pusar ibunya. Berapa pintu rizki berarti? 1. Ketika dia itu lahir, dia tinggalkan tali pusar ibunya tadi. Dia pingin balik nggak? Saya tetap mau dengan ibu saya dengan tali pusarnya tadi. Balik nggak? Nggak. Dia putus pintu tadi, dia terbuka lagi 2 pintu dengan 2 puting susu ibunya. 1 pintu tertutup, ganti berapa? 2. Gagal 1, ini 1 pintu ini baru tertutup. Bisa terbuka lagi nanti 2. 2 ini beralih terus. Apa selamanya dengan puting susu ibu? Enggak. Nanti beralih kepada makanan minuman. Kata Imam Ibnul Qayyim ada 4 jenis makanan dan minuman, yaitu ada di situ dari tanaman 2, ya. Ada tanaman dan hewan, dan ada dari air putih dan susu. Ada 4 berarti. Tanaman, hewan, air putih dan susu. Maka berubah nantinya jadi 4. Setelah 2 itu tertutup. 1 tertutup jadi berapa? 2. 2 tertutup jadi 4. 4 tertutup. Kalau kita orang beriman ketika meninggal dunia akan masuk surga. Dibukakanlah 8 pintu surga. Orang beriman nanti bisa memilih dari pintu mana sesuai dengan amalannya. Maka 1 tertutup, terbuka jadi berapa? 2. 2 tertutup akan terbuka jadi 4. 4 tertutup jadi berapa? 8. Harus yakin itu. Maka 1 pintu tertutup akan terbuka pintu-pintu yang lainnya lagi. Apakah berselawat lisan dan hati pahalanya sama dengan berselawat hanya di lisan saja? Lisan dan hati ini kita gunakan untuk berzikir dan berselawat. Berzikir dengan hati, berzikir dengan lisan itu makin besar pahalanya daripada dengan lisan saja. Daripada kita cuma astagfirullah, astagfirullah, hatinya enggak. Berzikir dengan dua-dua itu tadi lebih berpahala daripada dengan lisan saja. Kapan saat yang tepat kita berdoa mengangkat tangan dan tidak untuk mencontoh Rasulullah? Nanti saya bahas. Dalam tawakal yang dihukumi syirik akbar terdapat contoh
ingin masuk surga dengan bergantung kepada makhluk. Bagaimana dengan berharap syafaat di hari kiamat? Syafaat diminta pada Allah. Syafaat bukan diminta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun syafaat diminta pada Allah. Maka kalau kita masuk syafaat, mintanya kepada Nabi Muhammad atau minta kepada makhluk, syirik. Namun kalau syafaatnya minta kepada Allah, benar. Dan Allah katakan walillahi syafa'atu jami'ah. Milik Allah syafaat seluruhnya. Syafaat seluruhnya itu milik Allah. Bagaimanakah ciri-ciri yang diterima, sholat yang diterima oleh Allah? Salah satu ciri-ciri sholat yang diterima, kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan beberapa ulama yang lainnya, min sawabil hasanatu al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan akan lanjut kebaikan yang selanjutnya. Satu kebaikan akan berlanjut dengan kebaikan selanjutnya, berarti tanda kebaikan ini diterima. Berarti tanda sebelumnya itu baik, maka akan dilanjutkan juga dengan baik. Maka kalau kebaikan dilanjutkan dengan kebaikan, maka itu tanda diterima amalan sebelumnya. Itu diantara tandanya. Berarti kalau orang melakukan kebaikan dia tambah jadi lebih baik, berarti itu tanda diterima amalan tadi. Itu diantara tandanya. Yang lainnya nanti insya Allah kita bahas ba'da Jumatan. Setelah Jumatan nanti makan siang. Sini siap-siap dulu, baru setelah itu ya 1:30 lagi nanti akan kita bertemu ya untuk melanjutkan kitab tauhid lagi sampai asar. Ya demikian, mohon nanti peserta laki-laki tidak ke bawah. Tasnya itu ada di sebelah utara sana, ditaruh di sebelah utara. Nanti yang di sebelah pengimaman dikosongkan dulu, nanti mau disiapkan untuk mimbar dan yang lainnya. Bisa siap-siap manfaatkan kamar mandi umum boleh, dan ibu-ibu masih tetap boleh di bawah. Ya nanti insya Allah tidak diganggu oleh laki-laki. Kalau laki-laki nanti kurang tempatnya, nanti ada di tempat di sebelah utara insya Allah. Demikian kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.